Ya, waktu penguatan kapasitas untuk apa? Forum. Relawan di forum tuh. Ya, relawan. Setelah itu Kak Nona menghilang. Bukan menghilang. Ada sakit. Tapi istirahat sebentar ya waktu itu ya. Seperti apa? Nah, karena saya melihat situasi ini sudah sangat, menurut saya ini sangat gawat. Maka saya ini tidak bisa didiamkan. Coba kita bisa bersama-sama, saya ajak juga dengan orang kesehatan, beberapa teman yang saya kenal, mungkin kita bisa kumpul. Sebelum saya mau bentuk forum ini, saya ingin sekali komunitas ini, saya ingin sekali kita duduk, kita ngobrol, mungkin ada solusinya. Pas mau mandi, siram air, ketika gosok sabun, baru lihat posisi bengkaknya sudah besar, ya. Sudah seperti benjolan sudah keluar, seperti buah tomat dan siap pecah. Saya tenangkan diri, saya harus mengendalikan cara berpikir saya harus mengenal tubuh saya sendiri saat ini juga. Seperti itu belum hilang sampai sekarang kan? Sebelum hilang. Belum hilang ya? Tapi sudah jadi sahabat. Wow. Sudah jadi. Itu bagaimana ceritanya? Sudah jadi sahabat. Kakak Nona Muda Pue, selamat pagi kakak. Selamat pagi, Om Andres. Apa kabar? Baik. Sudah lama ya kita tidak ketemu. Ya, lumayan. Sekitar 2000 berapa yang waktu pembentukan forum peduli difabel dan keluarga ya, Kabupaten Lembata ya. Sekitar 2017 kalau tidak salah, Om Andres. Itu kita masih sempat bertemu sampai dan 2017. Masih sempat bertemu? Iya. 2017 ya? Itu yang forum difabel dan keluarga, masih sempat kegiatan juga ya? Ya, yang kegiatan 2018 juga masih kegiatan, tapi Andres ada sibuk, jadi tidak ikut. Itu yang kita bertemu 2017, terakhir 2017. Iya, iya. Masih bisa berkumpul dengan forum. Tunggu Kak. Saya pindah ke Lembata itu 2018. Sepertinya saya datang forum sudah terbentuk. Waktu itu FPKDK sudah terbentuk. Lalu saya diajak masuk dan akhirnya berkenalan dengan Kakak Nona, Kak Ramsi, Kak Vince. Iya, tak? Ya, dan beberapa teman yang lain di forum. 2018 deh kakak. Kalau tidak salah, Andres masih di... Saya di TVRI waktu itu. Ya, tapi ada pernah juga datang. Liputan? Iya, liputan waktu itu juga pernah bertemu. Iya. Setelah itu saya masuk jadi humasnya. Lalu ada sempat kegiatan dilarang tugas satu kali. Kita sama-sama. Iya. Ya, waktu penguatan kapasitas untuk apa? Forum. Relawan di forum tuh. Iya, relawan. Setelah itu Kak Nona menghilang. Bukan menghilang. Ada sakit. Tapi istirahat sebentar ya waktu itu ya. Untuk gitu forum, lalu ada kegiatan-kegiatan, bentuk juga kelompok-kelompok difabel yang di beberapa paroki. Iya. Lamaora, Wangatoa, Lauleba dengan Waikobo. Oke. Sekarang sibuk apa nih Kak? Di rumah saja. Itu setiap hari, terus kegiatan rohani pasti, lalu dengan ada lagi satu masih juga kunjungan untuk difabel. Ada beberapa kelompok yang juga saya sudah bentuk lagi untuk teman-teman difabel, lalu dengan ada satu komunitas peduli kanker dan tumor. Peduli kanker dan tumor untuk Kabupaten Lembata ya. Jadi teman-teman sekalian, Kak Nona Muda Pue ya, itu teman lama saya punya kakak juga ada di dalam, saya punya teman ngobrol, teman diskusi juga ada di dalam, bersama dengan beberapa perempuan hebat lainnya di Kabupaten Lembata yang memang punya kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang
apa istilahnya, yang memang butuh perhatian untuk diberdayakan, seperti ada penyandang difabel, disabilitas, lalu sekarang Kakak Nona lagi berjuang untuk membentuk sebuah komunitas peduli kanker dan tumor di Lembata. Dan hari ini saya mengundang Kak Nona untuk hadir di ruang tamu untuk kita sharing ya Kakak ya. Dan terima kasih banyak Kak Nona sudah mau memenuhi undangan saya. Saya sangat senang sekali. Sambil kita seruput kopinya, nanti Kakak dinikmati saja kopinya. Oh itu saya bikin. Ini kopi itu pokoknya kalau kita minum itu intinya tidak pakai gula, itu pasti nikmatnya murni guys. Tanpa gula. Tanpa gula. Tanpa racun. Jadi memang banyak orang yang tanya, kamu kenapa? Saya suka makan kue juga Kak. Saya suka makan kue juga. Terus setiap kali saya pesan kopi tanpa gula atau saya minum kopi tanpa gula, orang-orang selalu bilang, kamu minum kopi tidak pakai gula. Tapi anehnya kamu suka makan kue yang memang kandungan gulanya banyak. Saya bilang ke mereka, saya minum kopi tanpa gula itu bukan karena saya takut dengan diabetes atau memang bahwa kita semua menghindari itu. Tetapi saya minum kopi tanpa gula itu memang karena nikmatnya, jadi bukan karena takut dengan apa-apa begitu. Mereka tidak mengerti, bukan tidak mengerti, tetapi mungkin mereka lebih cenderung ke ini kopi kan sudah pahit. Iya. Kalau minum kan pasti tidak enak. Benar. Pikirannya kan pasti ke situ tuh. Ya. Tapi sebenarnya asal bro. Pertama kali minum mungkin rasa pahit, nanti lama-lama pasti pasti nikmat sekali kan. Ya. Nah Kakak, balik lagi ke diskusi kita tadi, sharing kita tadi soal forum peduli kanker dan tumor di Lembata. Ini baru sekali nih saya baru dengar, karena selama ini kan kita dengar banyak forum yang memperjuangkan seperti saudara-saudara kita yang difabel, lalu ada beberapa lain lagi. Nah ini sepertinya baru terdengar nih. Sekarang itu Kak Nona bentuk tahun berapa itu forum itu Kak? Baik, bisa ceritakan sedikit tentang ini. Sekarang 2024, dari 3 tahun yang lalu. Ketika itu saya otomatis tahu bahwa saya di forum difabel itu saat kami bentuk. Lalu saya sendiri sebagai ketuanya. Waktu itu saya turun. Saya sangat mencintai teman-teman difabel itu sejak kecil. Jadi saya punya kehidupan setiap hari. Saya diam-diam turun ke tempat-tempat yang mana ada teman-teman difabel itu, ujung mereka untuk melihat seperti apa. Nah, terhentilah di situ. Saya sudah tidak bisa lagi ketika saya sedang pegang forum untuk difabel itu ya. Forum difabel. FPKDK ya. Ya, FPKDK. Lalu saya berhenti karena sakit ini. Persoalan di dalam saya punya diri sendiri. Sehingga waktu itu saya mengundurkan diri. Kembali saya melihat situasi keadaan saya punya. Terus dengan situasi keadaan ini, maka saya dari hari ke hari saya melihat juga situasi juga dengan bukan saya sendiri mengalami, tetapi banyak perempuan yang ada di Lembata ini mengalami. Itu yang paling sadis adalah dalam 1 bulan bisa terjadi kematian yang kurang lebih dari 3 orang yang meninggal, dan itu kalau orang lain tidak tahu, mereka tidak tahu bahwa dia meninggal karena apa. Rahasia sekali. Hanya meninggal karena apa? Nanti setelah ditanya, loh ini kan saya kenal, ini kan kami pernah diskusi soal dia pernah share ke saya tentang keadaan dia seperti apa. Nah, karena saya melihat situasi ini sudah menurut saya ini sangat gawat. Maka saya bilang ini tidak bisa didiamkan. Coba kita bisa bersama-sama, saya ajak juga dengan orang kesehatan, beberapa teman yang saya kenal, mungkin kita bisa kumpul. Sebelum saya mau bentuk forum ini, saya ingin sekali komunitas ini, saya ingin sekali kita duduk, kita ngobrol, mungkin ada solusinya. Saya butuh juga dengan orang kesehatan untuk bagaimana kami sebagai perempuan untuk sama-sama kita melihat situasi yang sangat darurat, gawat sekali yang sedang kita hadapi.
juga nanti mungkin dokter juga kita undang untuk sama-sama kita diskusi. Orang kita nih awam, kami tidak paham tentang kesehatan. Kami butuh penjahat, kami butuh orang yang spesialis, orang khusus yang sudah tahu tentang. Tapi tidak semua orang dapat kesempatan seperti itu ya, Kak. Apalagi orang-orang yang di kampung misalnya, yang memang mungkin bisa jadi sinyal internetnya ada, tapi kan tidak bisa mengoperasikan barang ini. Ada juga yang lebih ekstrimnya kan, sinyal komunikasi bagus, internet berfungsi, tapi mereka tidak menggunakan barang ini untuk mengakses informasi kesehatan. Nah, itu juga ya jadi masalah toh. Nah, itu yang menjadi alasan kakak membangun komunitas itu ya. Ya, sebenarnya banyak alasan, banyak sekali. Selain termasuk dengan salah satu akses internet, yang kedua keluarga. Pola pikir keluarga kita kalau sedang sakit, lalu berhadapan dengan keluarga kita yang sakit, pasti kita tidak bisa berbicara, kita tidak bisa mengungkapkan atau kita tidak bisa menyampaikan apa yang kita rasakan. Tapi nanti yang lebih banyak keluarga yang turun tangan atau keluarga yang ambil langkah seperti apa. Biasanya yakin gitu. Kalau kita ke rumah sakit, nanti ditanya bagaimana. Nanti keluarga kita berbicara dan keluarga seperti apa jalan keluarnya. Ya, tetapi di sini kan saya melihat ini sudah sangat kita harus berbicara, speaker. Kita tidak boleh diam karena ini penyakit ini tidak boleh dirahasiakan, tidak boleh takut. Kita harus terbuka. Jangan takut karena dulu tuh ini penyakit yang sangat. Ada orang yang malu gitu ya. Saya takut cerita. Saya takut ini karena keluarga bilang ini nanti semua orang kalau dengar nanti mereka berpikir begini. Pokoknya banyak hal kredit sekali di kita punya pikiran kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu ya. Kalau kita tetap seperti ini selesai. Iya. Karena saya punya teman. Kenapa sampai Om Andres? Kenapa sampai saya ingin bentuk ini komunitas ini bukan untuk sekedar kayak show up gitu ya, untuk menunjukkan kepada orang bahwa ini, tapi ini sangat gawat yang perlu kita atasi segera. Kakak, berapa orang anggota di dalam komunitas itu? Kurang lebih 24 orang. Ya, kurang lebih 24 orang. Artinya 24 orang itu semua pengidap kanker dan tumor atau seperti apa, Kak? Oke. Ada sebagian yang sedang mengalami, ada beberapa teman yang sedang mengalami, ada beberapa teman yang orang tuanya mengalami, keluarganya yang mengalami, ada yang tidak peduli, mereka peduli. Ketika mendengar bahwa ada kita diajak untuk masuk ke dalam komunitas ini, mereka senang karena ini mereka sangat peduli. Nah, kakak sudah sekitar berapa bulan ya? 3 tahun ya komunitasnya? Ini 3 tahun. 3 tahun ya, sorry. 3 tahun ini kegiatannya apa saja, Kak? Kita pernah bertemu kurang lebih 2 kali pertemuan. Waktu itu sebelum COVID, itu 2 kali pertemuan, dan yang terakhir itu yang kita sudah tidak diperkenankan lagi untuk berkumpul, membuat satu kumpulan. Iya, waktu itu kan banyak lah COVID waktu itu. Protokol itu pembatasan kegiatan di luar rumah itu kan banyak. Tidak boleh itu. Jadi sempat tidak berjalan. Pertemuan lalu kita sharing bersama. Bagus. Apa yang terjadi yang di sharing tidak? Om Andres, kalau kita lihat ternyata banyak sekali yang sharing tentang bagaimana orang tuanya, khususnya mamanya sakit ini, ada yang kanker kelenjar getah bening, ada yang kanker lambung. Banyak ya ternyata ya. Dan banyak sekali, dan ini mereka sharing bersama waktu itu. Jadi saya tidak menceritakan saya punya, tetapi mereka, saya buka kesempatan untuk mereka sharing. Ayo kita sharing bersama, lalu seperti apa yang kita inginkan. Iya. Waktu itu
Sehingga sebenarnya kita mau berkumpul lagi, tapi pada waktu itu kita dilarang untuk itu pembatasan aktivitas itu. Sehingga sampai dengan ini, lalu kita juga punya grup, grup lalu saya bentuk yang untuk WhatsApp, punya ada grup, lalu grup WhatsApp juga ya? Ya, terus dengan di FB itu juga ada. Ada. Ya. Nanti coba saya pantau di media sosial. Termasuk juga di dalam saya ajak juga dengan dokter muda sekarang di Kupang. Satu dokter kita saya ajak untuk bagaimana kita sharing bersama. Saya senang karena harus ada para medis yang di dalam situ. Iya. Lebih tahu karena kita awam. Tidak tahu, kita hanya berbicara ketika kita mengalaminya. Lalu situasi seperti apa baru kita bisa sharing. Tapi untuk kesehatan atau apa. Nah, dok, kakak, bagaimana kakak melihat kesan anggota komunitas ini ketika mereka tahu bahwa ada wadah buat mereka untuk sharing itu tuh kira-kira apa yang mereka pikirkan atau respon mereka itu seperti apa? Ya. Jadi ada beberapa teman yang sudah saya minta ajak di obat, tapi mereka senang sekali, senang luar biasa. Lalu ada yang saya cuma pakai WhatsApp, saya WA teman-teman lalu inbox, lalu messenger saya ajak ayo kita berkumpul ini kita bicara tentang kesehatan perempuan. Jadi mereka bilang, oke, siap. Kapan jam berapa? Ternyata banyak yang mau bergabung. Tetapi karena waktu itu ada juga sebagian besar yang punya kegiatan. Tetapi luar biasanya adalah setelah kegiatan pertemuan kami itu, ada teman-teman yang WA tanya, tadi bicara tentang apa? Bisa share. Jadi memang rasa ingin tahunya itu sangat tinggi untuknya ancaman penyakit ini ya, kanker dan tumor ini ya. Mereka masih sempat tanya. Kita tanya, WA ada yang inbox. Ini mereka panggil si Mama Nona. Ya. Jadi Mama Nona, bagaimana ini tadi pertemuannya? Mama Nona mereka cerita. Mungkin bisa sampaikan kepada kami lalu pertemuannya kapan lagi. Jadi saya bilang nanti karena waktu kita lihat dulu semua harus hadir. Bila perlu saya juga mengundang, saya minta dokter bisa bergabung dengan kita supaya kita juga bisa dengar dari segi medis mereka seperti apa. Sudah ada belum dokter di Lembata yang mau bergabung gitu? Saya baru ajak dokter Jimmy. Dokter Jimmy ya? Dia mau bersedia? Beliau mau dan dia senang sekali. Oke. Dia terbuka, dia bilang, aduh kakak, saya sangat senang kakak kalau ajak saya untuk bergabung, baik. Kami sangat membutuhkan. Ya mudah-mudahan nanti ada waktu intens dengan beliau ya. Karena memang kita pikir juga penting ya. Selain satu grup atau satu komunitas dibuat itu kan selain sharing yang untuk sharing beban juga sebenarnya, lalu mendapat dukungan secara psikologi. Tetapi kan di sisi lain juga pengetahuan tentang medis juga menjadi hal penting ya untuk barang satu ini begitu. Nah kakak, cerita soal kanker payudara ini, saya akhirnya coba untuk melihat ke belakang ketika kakak berhenti dari forum peduli difabel dan keluarga Kabupaten Lembata ya. Saya waktu itu memang banyak pertanyaan yang muncul di saya punya benak ini, kenapa kok kakak Nona tiba-tiba mengundurkan diri dan ternyata saya dapat jawaban itu. Saya akhirnya tidak mau bertanya ke Kak Ramsi, ke Kak Vince, ya mungkin kakak punya persoalan lain. Tapi saya dapat jawaban waktu itu, waktu kita naik kapal dari Lembata ke Lembata itu satu bulan lalu atau 3 minggu yang lalu kalau tidak salah itu. 3 minggu lalu. 3 minggu lalu ya. Waktu saya pulang ke kampung dan kebetulan kita sama-sama di dalam kapal, lalu kakak cerita itu. Kaget saya di situ kak. Kaget beneran. Yang kakak Nona yang saya lihat sekarang ini memang seperti dulu. Dari fisiknya itu saja ya mas seperti dulu, tidak ada perubahan, tapi ternyata di balik itu kakak sempat mengalami melewati perjuangan pergulatan hidup yang cukup luar biasa. Dan teman-teman sekalian, saya sudah dapat bocoran bahwa kakak Nona ini membentuk komunitas ini sebenarnya tidak hanya berkaca atau di latar belakangi oleh realitas yang dia lihat begitu banyak penyakit kanker dan tumor di Kabupaten Lembata, lalu dengan
minimnya pengetahuan masyarakat juga, tetapi juga ada satu hal yang lebih besar, pengalaman pribadinya yang justru mengantarkan beliau untuk mendirikan komunitas ini atau mendorong beliau untuk mendirikan komunitas ini. Dan itu pengalaman itu dimulai setelah kakak, pada saat kakak mundur dari forum ya. Itu memang kakak sudah mendeteksi waktu itu bahwa kakak mengalami itu atau seperti apa kan? Oke, mungkin cerita sedikit. Sebelum bentuk forum peduli difabel, itu saya sudah turun dari desa ke desa untuk kunjung sahabat-sahabat difabel. Yang kasus-kasus semua yang saya temukan di sana, sehingga terbentuklah forum ini. Kita didukung oleh gereja dan juga teman-teman. Jadi terakhir 2014 itu saya ke Kedah. Saya bawa motor sendiri. Saya bawa motor sendiri. Sampai dulu tidak pernah. Saya merasa bahwa saya sehat. Tidak ada gejala ini, gejala itu, tidak. Hanya kepala. Jadi pikiran saya yang mungkin capek lah. Karena terlalu banyak aktivitas begitu. Terus istirahat juga kurang dan lain sebagainya. Sehingga saya pikir itu tidak apa-apa. Dan 2014 itu di bulan Maret awal, saya dari Kedah kunjung difabel waktu itu yang punya persoalan kasus di Kedah. Saya kembali, itu saya bawa ransel dengan motor, saya pulang. Sore itu saya tiba, saya taruh ransel, itu saya rasa sakit, nyeri sebelah kanan. Kenapa? Dan itu saya tidak tahu kenapa itu. Tapi saya rasa ini kok sampai angkat tangan itu tidak bisa, sakit sekali. Sehingga saya pikir mungkin capek. Malam istirahat, tidur, lalu besok paginya saya coba mandi. Karena masih ada kegiatan lagi yang harus saya turun, sehingga saya mandi. Minta maaf mandi, ini saya cerita sedikit. Ini penting ini, yang ini bagian ini. Saya biasa mandinya tidak biasa pakai sabun batangan. Tapi biasanya sabun cair, sehingga pakai busa. Harus pakai busa. Nah, biasa kalau busa tubuh kita permisi, tapi tubuh kita kan kita tidak sentuh. Kita tidak sentuh. Pakai apa namanya? Busanya itu ya. Jadi ketika saya sabun itu habis, saya lari ke kios terdekat untuk beli sabun batangan. Nah, mau mandi, minta maaf, tapi permisi saya buka pakaian. Di situ baru saya lihat bahwa kesakitan yang luar biasa. Kaget betul. Iya, sudah rasa sakit yang luar biasa. Saya mau mandi, itu pun saya belum refleks di bagian mana tubuh saya yang sakit. Tetapi saya tahu bahwa ada yang sakit itu di sekitar area dada begitu. Ya, sakit. Tapi saya tidak tahu itu akibatnya dari apa. Jadi ketika saya buka, selesai, pas mau mandi, siram air, ketika gosok sabun, baru lihat posisi bengkaknya sudah besar. Sudah seperti benjolan sudah keluar, seperti buah tomat dan siap pecah. Nah, itu permisi gak? Kakak raba begitu dan Anda di dalam begitu merasakan begitu benjolan? Sudah keluar, dia sudah keluar, sedikit lagi sudah pecah. Di luar, saya sudah lihat dan saya tidak perhatikan. Sorry kak, semacam bisul begitu? Iya, sudah seperti bisul. Kakak tidak berpikir bahwa itu tuh bisul gitu? Saya tidak pikir, dan itu saya tidak pernah tahu itu apa dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Bayangkan. Dan saya sendiri saja tidak tahu bahwa saya punya badan ini, saya harus berpikir seperti apa, saya tidak tahu. Langsung telepon saya dengan teman itu bidan, waktu itu Kak Ansi. Saya telepon, saya bilang, coba aku kesini dulu, saya minta bantuan, tolong. Lihat ini, dia datang, lalu dia bilang, kenapa begini, kenapa kau begini? Saya bilang, saya saja tidak tahu. Saya tidak pernah tahu. Saya punya keadaan tubuhnya begini. Jadi dia marah, dia kembali marah. Saya harus periksa sebelum sejak kapan saya tahu untuk saya harus periksa. Iya. Sejak kapan saya tahu? Kita hanya sibuk yang lain. Sibuk urus aktivitas sosial. Yang lain. Nanti kita punya tubuh ini perlu diperhatikan. Sudah. Setelah dari itu, saya disuruh untuk pemeriksaan dan katanya sudah 5 cm. Kak, sorry. Ketika Kak Ramsi tahu itu, Kak Ramsi langsung
Saya tidak tahu di dalam dia punya pemikiran, dia sudah tahu bahwa itu kanker payudara atau apa begitu. Saya tidak tahu itu tumor dan lain sebagainya dalam dia punya otak. Yang penting dia berpikir. Saya sudah panik saja begitu. Sekarang juga engkau harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Oke. Mari pergi periksa. Sudah 5 cm itu biasanya katanya bilang kalau 2 cm saja sudah dioperasi. Ini sudah 5 cm besar kan. Di dalam saya punya otak saya pernah operasi appendix dan itu ada masalah. Itu dari SMP dan pernah juga pecah. Punya ini ada bermasalah juga di daerah yang dioperasi. Jadi saya tidak mau disentuh lagi untuk operasi. Saya tidak mau. Semacam kayak ada traumatik gitu. Ada traumatik. Jadi saya bilang ada tidak solusi yang lain selain operasi? Udah ke gaya herbal. Sudah itu saya pulang. Saya sudah tidak mau lagi datang ke rumah sakit. Karena pasti ujung-ujungnya sudah operasi ya. Itu orang medis ya harus begitu. Lalu saya pulang. Lalu banyak yang saya lakukan. Satu yang pertama adalah saya berdoa. Ini jelas. Siapa saja. Ujungnya pasti hari sudah kondisi begini pasti Tuhan bantu saya. Apapun itu tolong bantu saya sendiri. Jadi Om Andries, bagaimana saya sendiri mengatasi persoalan yang begitu berat yang bagi orang luar atau orang lain itu sangat urgent sudah sekarang juga. Jadi keluarga harus berkumpul, tapi saya diam. Saya tenangkan diri. Saya harus mengendalikan cara berpikir saya. Saya harus mengenal tubuh saya sendiri saat ini juga. Saya harus mengasihi saya punya tubuh saat ini juga. Apapun yang saya lakukan yang berat saya tinggalkan. Saya harus fokus ke diri saya dulu. Sehingga akan sudah. Perhatikan diri semuanya. Gitu. Dokter menyarankan begitu kan? Beberapa kali yang sudah kesakitan luar biasa, itu dokter sarankan untuk harus rujuk ke Kupang waktu itu. Terakhir di tahun 2017 kami pergi pemeriksaan lagi di dokter ahli waktu itu dari Surabaya. Beliau mungkin lagi 1 minggu berada di rumah sakit umum lalu harus pindah kembali ke Surabaya itu. Sempat bertemu, beliau katakan bahwa sudah mengarah ke ganas. Ketika dia bilang mengarah ke ganas itu saya tertawa. Saya bilang, apa dokter, saya kan baik-baik saja. Saya sehat, saya tidak rasa apa-apa. Dia kan harus sekarang juga saya kasih rujukan. Kita buat rujukan untuk ke Kupang dulu, baru nanti saya kontak dari bedah untuk selanjut tindakan. Itu dokter yang di rumah sakit umum Leweleba ya? Kakak setelah tahu itu makan tuh bagaimana Kak? Ada larangan tidak dari dokter tidak boleh makan apa gitu? Untuk di rumah sakit tidak ada yang bilang pantang ini, pantang itu, tidak ada. Jadi saya sendiri cari. Cari di Google. Setelah di Google saya buka, ini tidak boleh makan apa. Lalu dari segi dari teman-teman medis sendiri, bidan mereka, saya bilang kalau tumor itu benjolan-benjolan ini kita harus hindari makanan apa. Protein yang tinggi juga tidak boleh, berlemak dan lain sebagainya. Gorengan-gorengan begitu, junk food itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali, karena itu gila-gila kita kan gitu. Akhirnya saya coba untuk bikin menu sendiri. Oh ya, waktu itu kan saya dikenalkan dengan herbal. Itu apakah boleh saya sampaikan? Boleh, silakan. Waktu itu saya kenal dengan Herbalife nutrisi. Bagus karena itu nutrisi, jadi saya terbantu sedikit karena waktu itu berat badan 78 kilo waktu itu. Itu menurut turun atau gemuknya itu 78 kilo. Saya minum nutrisi, jadi pagi minum, siang makan seperti biasa, lalu malamnya saya ganti dengan nutrisi lagi. Nah di situ kurang lebih 2 minggu turunlah sampai dengan berapa kilo waktu itu. Dan terakhir setelah saya minum 2 minggu itu berat badan turun 35 kilo. Turun jauh drastis.
Dan di situ benjolan mulai turun. Saya, padahal tidak minum apa-apa, hanya nutrisi saja. Waktu itu nutrisi saja. Saya diperkenalkan oleh Romo Dowi waktu itu. Nutrisi dengan Om Prastake dan Ibu Susan, istrinya. Mereka tuh Herbalife. 2 minggu saja saya punya lemak semua turun, berat badan turun sampai dan 34 kalau tidak salah. Kemudian benjolan itu turun sendiri, pelan-pelan turun. Dan saya tidak apa-apakan itu benjolan tadi, yang sudah hampir pecah tadi. Jadi dia turun pelan-pelan, ya hilang manis. Dan bukan lagi dia muncul di luar, tapi dia munculnya di dalam. Yang kemudian saya tidak, pola makan saya sudah tidak jaga lagi, karena saya merasa bahwa dia sudah aman. Jadi saya tinggalkan, sudah saya makan sembarang. Itu jadi 2014 itulah dasar dari bagaimana saya konsentrasi terhadap tubuh saya, konsentrasi terhadap apa yang harus saya makan. Saya sudah mulai peka, oh ini tidak boleh makan, ini tidak boleh makan, ini tidak boleh makan, ini yang boleh saya makan. Tapi ketika saya sudah mulai rasa ada peningkatan, saya mulai ya, kalau saya sudah lose control untuk pola makan tadi, pasti dia akan muncul. Di situ saya sudah mulai kasih turun. Jadi sebenarnya kalau yang kita lihat itu pola makan itu penting sekali. Ini hari yang berikutnya lagi stres, pola berpikiran, segala macam itu juga. Pokoknya banyak hal yang untuk mempengaruhi situasi kita kalau yang sudah dapat, sudah ada. Iya. Nah kakak, setelah kakak merasakan bahwa benjolan itu sudah mulai menurun, lalu tadi kakak sempat cerita bilang sudah mulai makan tidak teratur lagi ya. Itu bagaimana kondisi setelah makan tidak teratur lagi itu kak? Saya, karena kan tidak mungkin kita lihat orang lain makan kan kita. Iya, pasti. Pengen makan juga. Jadi saya anggota KOR. Jadi setiap kali kalau diundang untuk KOR, pasti kan malamnya itu kan kita makan. Itu kan. Iya, ditawarin satu minta dua. Jadi termasuk yang kalau ketika kita ada kita ada kebaktian untuk kita KOR dan lain sebagainya, malam itu pasti anggota KOR itu kan pasti mereka kita makan tuh. Tapi saya bersyukur 2014 itu saya putuskan untuk saya mengharamkan yang namanya daging babi. Minta maaf. Saya mengharamkan. Kakak tidak makan lagi? Tidak makan sampai dan sekarang. Karena itu kah? Ya. Itu pengaruh besar. Saya makan itu langsung merasa begitu? Jadi tubuh semua terasa. Itu terus dengan daging sapi. Iya. Daging sapi itu juga saya hindari daging sapi. Jadi dari 2014 sampai dengan sekarang, jadi ketika kalau ada KOR di acara misa malam hari langsung makan, saya biasa menghindar. Saya carinya ke ada ikan atau ayam pun saya tidak ambil yang lemak, tapi cari yang isinya saja. Tapi sekarang jadi saya menghindar itu. Tadi soal pola makan tadi, ketika saya lepas makanan yang harusnya saya makan, itu disitulah dia muncul lagi. Dia muncul. Seperti apa tuh kondisinya pada saat dia muncul lagi? Betul, nanti dia akan muncul lagi. Jadi dia akan lari, bukan di kanan lagi, tetapi di kiri malah. Itu bikin pusing dong. Tiba-tiba kanan, tiba-tiba kiri. Iya, sekarang malah kiri. Jadi apa yang tangan di mana kita sering kerja, ternyata di situ dia karena dia cepat ya, mungkin gerak gitu. Kita mungkin tidak boleh gerak banyak atau apa itu. Kalau kanan kan saya sejak awal pertama sakit itu saya sudah tidak lagi pakai kerja yang berat atau apa, macam cuci atau kerja yang ini atau bawa kendaraan kan sering kita bahas kan pakai. Saya sudah jarang lagi, harus hati-hati juga. Tapi sekarang yang lebih nanti dapat cepatnya itu kiri, kanannya kiri.
Berarti itu belum hilang sampai sekarang kan? Sebelum hilang. Belum hilang ya? Ya, tapi sudah jadi sahabat. Wow. Sudah jadi Itu bagaimana ceritanya? sudah jadi sahabat. Karena dia muncul itu saya sudah bilang cukup, jangan lagi bikin saya susah. Itu dia kadang itu dia sudah keluar itu, dia sudah muncul, sudah besar itu keliling kiri kanan sudah. Tapi permisi, tapi 2018 itu pernah sampai darah keluar. Permisi, tapi di ujungnya itu, ininya tuh sampai darah. Anak itu ada waktu itu dan dia sakit. Kakak cerita sempat mengalami penurunan berat badan yang ekstrim juga ya? Ya. Itu kakak kurus kan? Kurus sekali. Mengandes belum Saya wanita. Oke. ya, sampai keluarga juga kaget. Rambut gugur semua. Oh iya, itu di tahun berapa kak? 2014 tadi. 2014. Tapi karena setelah itu saya sudah tahu caranya bagaimana. Pola makannya bagaimana saya sudah tahu. Jadi ada beberapa teman yang saya sudah ajar mereka cara mana. Ada sekarang saya sedang bantu yang coba men-share, bukan bantu tapi membantu men-share-kan pola makan ini. Sekarang ada yang sudah bagus. Saya bersyukur, berdoa semoga bisa tertolong. Ya. Nah kakak, tentu dengan sakit begini pasti jalan terakhirnya kan medis tuh. Ya. Kalau tidak operasi kan pasti dia tidak hilang dong. Ya. Begitu. Ya betul. Kakak sendiri memilih untuk belum mau operasi? Tidak. Saya memilih untuk tidak operasi. Tapi kontrol terus. Kontrol pun apa? Saya minta maaf tetapi saya tidak berani lagi untuk pergi kontrol atau tidak berani karena saya lebih mengenal sudah sekarang. Saya punya tubuh. Jadi punya tubuh seperti apa, dia dalam keadaan begini saya harus buat apa. Dia kalau sudah bengkak saya harus buat apa supaya dia cepat turun. Pola makan harus dijaga, semuanya saya sendiri yang tahu. Jadi ketika saya terkapar lagi beberapa kali mungkin saya kelelahan, lalu saya makan tidak jaga, kembali kambuh yang parah lagi, itu semua keluarga panik, ipar-ipar panik, semua takut. Saya sendiri tidak apa-apa, saya tahu seperti apa yang harus saya lakukan untuk saya. Nah, disinilah saya ingin supaya saya bisa men-sharekan kepada teman-teman mereka, kepada semua perempuan, bukan perempuan saja tetapi anak-anak perempuan yang baru beranjak remaja itu pun perlu tahu bagaimana cara melihat memeriksa tubuh mereka ketika mandi, ketika berpakaian harus dengan benar-benar itu. Oke, kakak memilih untuk tidak mengoperasikan itu karena memang kakak punya pengalaman pribadi ya soal trauma terhadap operasi di masa lalu begitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman di komunitas nih, mereka kan pasti kan sharing banyak hal soal dukungan psikologi, soal sharing untuk bisa saling menguatkan, lalu soal bagaimana mereka lebih mengenal dari sisi medisnya. Nah, itu kakak tidak melarang orang gitu kalau misalnya memutuskan untuk operasi begitu. Saya ini ketika kita sharing waktu itu ada bahkan ada yang sudah operasi. Oke. Jadi saya bilang ini kan bagaimana cara saya untuk mengenal diri saya sendiri, mengenal kesehatan saya. Penekanannya lebih ke situ ya. Sehingga forum komunitas ini bukan menutup untuk siapa saja yang ingin operasi tidak diperbolehkan. Boleh. Tidak. Semua dari diri masing-masing. Karena saya juga ketika saya melihat bahwa saya tidak mau dioperasi, tetapi saya butuh orang medis juga untuk bertanya makanan apa yang bisa saya makan. Saya sharing banyak kak. Contohnya, harus pergi periksa. Saya pergi waktu itu. Saya juga harus tahu situasinya seperti apa. Bukan saya sendiri yang ini. Lalu ketika saya tidak mau operasi karena ada trauma itu tadi. Nah, lalu banyak lagi yang mengatakan, kalau sudah kena itu tajam, apa segala macam nanti panjang lagi nanti soalnya dan lain sebagainya. Ya, ini di sini yang saya minta supaya para dokter juga harus
terlibat juga. Maksudnya kita mengundang mereka sehingga bagaimana mereka memberikan penjelasan dari sisi medisnya. Dari sisi medisnya. Menarik bahwa saya menangkap ada satu hal yang luar biasa, itu adalah bagaimana seseorang ketika dia sudah mengidap sakit kanker atau tumor, itu dia wajib untuk mengenal dirinya lebih jauh dan menguasai dirinya secara emosional begitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Iya, itu penting sekali ya, Kak. Sekali. Bahwa nanti kalau ada rekomendasi dari kesehatan dari rumah sakit bahwa harus operasi, ya harus dioperasi begitu. Tetapi hal yang lebih penting itu adalah supaya jangan stres, supaya lebih kuat menghadapi situasi itu, maka ya kita butuh untuk mengenal kita punya diri begitu ya, Kak. Nah, Kakak, apa yang Kakak alami ketika Kakak berhasil membuat sebuah semacam kayak refleksi atau meditasi pribadi untuk mengenal diri Kakak itu apa yang Kakak alami dari sebuah perasaan yang gelisah sebelumnya, yang takut, itu kira-kira apa? Ya, Andres, ini pertanyaan yang luar biasa. Awal, minta maaf, saya single parent. Ya. Jadi ketika saya sudah berada di dalam kamar dan saya bergulat dengan penyakit, saya sedang merasa kesakitan luar biasa. Orang semua tidak tahu, keluarga pun tidak tahu. Saya mengeluh, wah saya kesakitan, luar biasa, saya sakit sekali, saya bilang gitu. Tapi itu saya harus masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar itu, di situ saya berdiri dan saya punya pojok rohani, apapun itu punya tempat doa sendiri. Saya di pojok rohani, lalu saya bilang, Tuhan, apakah saya harus mengalami ini untuk saya bisa menolong orang lain, ataukah seperti apa? Satu yang saya mohon, sembuhkanlah saya, baik dari segi medis, obat-obatan, apapun itu, bantu saya. Tetapi jangan saya hanya berdoa saja, tetapi saya juga di dalam saya punya tidur, mungkin malam atau siang, itu kesendirian saya itu, saya sendiri sedang melihat seperti kita sedang bercermin. Apa yang harus saya perbaiki, atau saya lihat, oh ya, dia sakit begini, berarti saya harus lakukan apa. Dan ketika saya secara spiritual, doa dan lain sebagainya, keyakinan itu, ketika sembuh seperti kado. Engkau dapat ulang tahun, ketika ulang tahun mendapatkan sebuah kejutan untuk engkau. Itu kejutan itu pasti engkau sampai menangis, teriak, dan engkau katakan bilang, thank you, terima kasih banyak, sudah kasih saya hadiah yang terindah. Ini yang saya berharap. Ketika total hilang dan sampai hampir mau 2-3 tahun itu tidak pernah muncul lagi. Di situ saya bilang, inilah kado untuk saya. Dan tapi saya selalu lupa. Lupanya apa? Makan, tidak capek lagi. Stres yang luar biasa, saya tidak bisa terulah. Ya. Dan disitulah saya bilang, saya harus lebih mengenal saya punya diri dan tidak boleh lengah. Untuk tidak boleh sama sekali aku tinggalkan ini yang penting. Jadi tentunya doa. Jadi pernah satu kali sampai berdarah tuh, saya tutup saja, tetapi di gereja sana ada latihan kor. Saya pergi Andres. Karena saya dirijen. Saya latih. Jadi sedang sakit, saya tahan, tapi tangan satu sementara kasih latihan. Itu orang tahu. Orang tahu, kaki sebelah itu dengan kursi angkat naik untuk saya bisa jadi tongkat itu untuk bisa. Biar tidak usah itu lagi sakit, biar istirahat. Saya bilang tidak. Kesembuhan ada di sini. Juga dan difabel saya turun, tersakit saya turun. Karena mereka lah, saya bisa sembuh. Karena kalian, saya bisa sembuh. Sambil kita di dalam kamar saja, pasti kita mengenal kesakitan. Banyak yang teman-teman yang sakit tapi di dalam saja. Oke lah, bisa. Kalau kondisi badannya lagi tidak memungkinkan. Apakah itu juga jadi satu alasan kakak memang harus
mendirikan sebuah komunitas peduli tumor dan kanker? Om Andres, ini yang saya bilang alasan yang paling besar. Penting sekali. Penting, tidak boleh dipandang sebelah mata. Bagaimana melihat ibu-ibu yang masih muda, anaknya masih kecil, dia harus pergi hanya karena penyakit ini? Iya. Banyak sekali. Banyak sekali. Coba kalau dari rumah sakit, coba kalau kita cek itu, kalau bisa dicek itu, perempuan-perempuan yang meninggal, angka berapa itu yang meninggal akibat kanker dan tumor, coba cek. Saya pikir lebih tinggi di Lembata. Dan banyak orang yang diam, bahkan orang medis sendiri saja meninggal karena iya. Dan banyak yang, satu hal yang menarik itu adalah kita sering terlambat untuk mendeteksi itu. Orang kesehatan saja kena, apalagi kami yang kita yang awam ini yang tidak tahu caranya bagaimana, sampai disuruh ke 3 jari ini untuk apa, sedang mandi dan lain sebagainya. Ya. Itu saya rasa saya pernah minta dari orang kesehatan, cobalah pemerintah mereka mungkin atau dari mana saya tidak mengerti, tapi cobalah buka sebuah rumah singgah untuk perempuan, ya, jangan untuk perempuan yang usianya di atas ini, tapi yang remaja yang mulai beranjak ke atas itu, coba diberikan ruang khusus untuk gratis begitu atau apapun itu untuk mereka periksakan sekedar sharing untuk bisa ini. Saya pikir tidak tahu ya, di rumah sakit kan pasti ada. Di beberapa klinik di Lembata juga kan sudah ada pemeriksaan tidak hanya soal kanker payudara, tapi semacam kayak ada istilahnya pap smear ya. Pap smear ya, yang pemeriksaan kanker cervix itu juga kan ada terus. Bisa jadi saya tidak tahu di puskesmas ada atau tidak. Tempat pelayanan itu ada, tetapi yang menjadi sulit adalah mendorong orang untuk memeriksakan diri. Ini satu tantangan yang besar menurut saya. Tapi saya tidak tahu menurut Kanona bagaimana. Gini, Andres, saya itu maunya tuh pengen betul. Saya pikir di Lembata ada atau tidak? Karena waktu itu saya disuruh ke Larang-Tugal. Kalau untuk di sini saya tidak tahu. Sekarangnya saya tidak tahu. Tapi yang pastinya bahwa tidak mungkin, sama seperti Om Andres bilang, tidak mungkin kita susah orang untuk pergi ke sana secara sadar, untuk melihat tubuhnya sehat atau tidak. Kesehatan ini, barang-barang semua ini disiapkan ketika itu ada, kan? Bukan disiapkan yang belum ada, karena sudah ada kan dibutuhkan, disiapkan itu. Jadi bagaimana caranya supaya jangan karena sudah ada di dalam tubuh baru dipaksa atau disuruh. Belum pun harus datang dan memeriksakan diri begitu ya. Jadi dari segi kesehatan mungkin dari pemerintah, baik dari kelurahan, RT, RW, itu diwajibkan semuanya. Siapkan tempat untuk, atau jangan satu kali saja dalam 1 bulan, 1 kali saja, 1 tahun mungkin programnya satu kali atau ini. Tetapi continue terus untuk pembelajaran untuk kita semua itu harus terus. Tapi komunitas ini juga menjadi penting loh Kak, untuk upaya untuk sosialisasi ke desa-desa begitu. Ada rencana tidak Kak ke depan untuk hal seperti itu? Ini ini ide yang bagus, ini kesmasukan untuk kan. Karena saya masih mungkin kita dulu dari komunitas ini untuk sama-sama, lalu kami berpikir bersama-sama, mungkin datangkan dokter dulu, kita berbicara seperti apa, kita melihat pendidikan untuk kita semua masing-masing lebih baik seperti apa, baru dipikirkan seperti yang Andres katakan, bahwa mungkin turun ke desa-desa atau dibilang bertahap ya. Jadi penguatan kapasitas di teman-teman yang sudah aktif di organisasi dulu, di komunitasnya dulu. Setelah itu baru kita speak up keluar gitu, lebih ke meluas lah. Tapi jangan sampai terlambat begitu. Benar ya. Memang harus cepat dan bertanggung. Saya percaya kalau Kanona pasti sudah
sudah oke lah untuk urusan-urusan yang bagaimana pemberdayaan, urusan-urusan bagaimana penguatan kapasitas untuk orang-orang yang memang membutuhkan keterlibatan orang lain begitu untuk sharing-sharing seperti ini. Nanti Luar biasa ya. itu apa? Bukan hanya itu, tetapi mungkin saya juga men-sharekan tentang makanan. Makan kan ini sekarang ini kan banyak sekali sayur-sayuran yang kita pakai itu. Bahan kimianya kan tinggi ya. Itu saya beli saja kadang saya sama otaknya, aduh kesian sekali saya punya. Padahal ini kan kita punya halaman rumah tuh bagus untuk sayur-sayuran yang organik gitu. Kita bisa bikin sendiri. Artinya itu juga sangat utama. Jangankan sayur, ikan pun ketika dicek, saya tanya untuk kesehatan, dari kesehatan punya, oh ikan boleh makan ikan ya. Ternyata ini ikan ini yang bagus untuk kanker dan tumor. Yang apa? Ini para ini yang mengalami kanker dan tumor itu ikan ini. Ada semua itu. Buah-buahan, apa yang tidak boleh dimakan oleh yang pengidap kanker dan tumor. Banyak teman-teman atau orang-orang yang saya kenal, tetapi itu sudah terlambat dari situ. Sudah sudah hancur. Saya sendiri, kalau saya lihat, dan terakhir ini yang sangat membantu saya itu, sampai saya bisa bertahan itu ketika yang keluar darah itu 2018, saya bilang 2018 itu, tahun 2000 berapa itu saya sampai diperkenalkan dengan For Life. Ketika saya Herbalife itu saya berhenti, nutrisi itu saya berhenti, saya sendiri saya coba dulu untuk berhenti, lalu bertemulah saya dengan For Life. Nah itu For Life itu dia dari kuning telur dan susu, tapi yang sudah yang dipilih yang benar-benar inti yang nomor 1 yang untuk tubuh kita punya. Jadi dia meningkatkan atau daya tubuh begitu. Daya tahan imun tubuh kita. Nah, saya coba saja karena waktu itu kalau kita sakit itu kan drop, tubuh kita drop. Jadi apa yang bisa sembuhkan penyakit tubuh kita sendiri? Contohnya luka, ketika kena pisau, kita tidak kasih obat, tetapi ketika kena air dan lain sebagainya kita good. Ya, pemulihan jaringan kan dia berjalan dengan alam itu. Ya. Jadi kita punya tubuh imun, kalau lagi turun, berarti penyakit semua bisa kena. Oh, karena luar biasa sekali nih sharingnya hari ini. Kita berharap mudah-mudahan dengan komunitas yang kakak bentuk ini semakin banyak masyarakat yang teredukasi, terus semakin banyak juga masyarakat atau orang-orang yang mengidap kanker dan tumor itu bisa semakin dikuatkan secara psikologi karena ada teman cerita, ada ruang untuk sharing begitu ya. Dan kakak, kita sudah hampir 1 jam untuk ngobrol dan diskusi. Saya pengen kakak mungkin sedikit pesan untuk orang-orang Lebata atau masyarakat kebanyakan secara umum di mana saja tentang kesehatan ini, dari aspek bagaimana mengenal diri itu, kira-kira apa yang mau kakak sharing dok? Oke. Terima kasih. Pesan saya untuk semua teman-teman yang mengidap maupun keluarga yang mengalaminya, cobalah, ataupun untuk semua perempuan tanpa kecuali, kenali tubuhmu, apapun itu, selalu berbicara. Saya biasanya begitu. Kalau mandi, berbicaralah dengan tubuh kita sendiri untuk supaya bisa menguatkan diri sendiri. Kita berbicara sendiri dengan tubuh. Lalu pola makan harus dijaga. Pola makan itu penting. Lalu jauhkan stres. Walaupun saya tahu kehidupan ini penuh dengan persoalan-persoalan, tetapi alangkah baiknya kita berpikir tentang diri kita sendiri dulu. Persoalan boleh kita berpikir, tetapi jangan sampai yang separah kita memikulnya untuk sampai tubuh sendiri pun harus mengalami sakit. Jadi pola makan,
kenali diri sendiri, lalu jaga supaya jangan sampai malu kalau sudah mengalami atau benjolan sedikit saja, malu untuk bercerita. Sering terbuka, cari siapa yang pernah punya pengalaman yang baik, silakan sharing bersama, ke sana cerita supaya ada solusinya. Kalau kita tidak terbuka, mana tidak akan ada solusi. Dan komunitas yang kakak dirikan ini juga terbuka untuk semua orang ya? Terbuka untuk siapa saja. Ya jangan lupa, bukan hanya untuk perempuan saja, tapi laki-laki. Sekarang juga punya persoalan tumor kanker. Iya, juga benar sekali. Jadi bukan perempuan saja ya. Juga dengan untuk keluarga. Jadi kalau keluarga, kalau punya salah satu anggota keluarga mengalaminya, jangan tertutup, terbuka juga. Harus sharing. Ya, bisa solusi itu jangan jauh-jauh. Ingat herbal, daun-daun, akar-akaran itu juga hati-hati kalau pakai. Kalau saya juga sama. Bisa juga ginjal mas, larinya ke gitu. Jadi memang inilah pentingnya kenapa kita medis itu menjadi sangat penting buat kita konsultasi medis ya. Supaya kita juga jangan sampai salah mengambil langkah yang justru berdampak terhadap kesehatan kita sendiri. Ya teman-teman sekalian, yang saya tangkap tadi memang ada beberapa poin penting ya soal bagaimana mengenal diri sendiri, lalu sharing, jangan stres pada saat kalau kita mengetahui memang kita mengalami kondisi seperti itu. Lalu kita juga butuh teman sharing ya. Teman sharing seperti yang hari ini saya Kanona sharing dengan saya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menyadarkan kita semua tentang bagaimana pentingnya menjaga kesehatan, bagaimana pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan orang-orang di sekitar kita, supaya kita sharing juga mereka bisa menjadi pendengar yang baik. Dan apapun jalan yang kita tempuh, pada prinsipnya bahwa konsultasi medis juga menjadi hal yang sangat penting ya. Dan Kanona, terima kasih banyak sudah sharing. Teman-teman sekalian, terima kasih bagi yang sudah menemani saya dengan Kanona sampai di akhir video ini. Dan komunitas peduli tumor dan kanker Kabupaten Lembata terbuka untuk semua orang. Jadi siapapun yang mau bergabung silakan nanti bisa kontak Kanona. Facebooknya apa Kanona? Katarina Edward. Katarina Edward. Pokoknya Katarina Edward, tinggal di Lembata itu Kanona sudah. Karena Katarina Edward ini juga kadang-kadang banyak juga nama yang di luar ya. Jadi seperti ini wajah Kanona. Kalau mengenal di Facebook seperti itu, silakan berteman dengan beliau, lalu bisa lewat inbox untuk ajak bergabung, silakan. Dan saya pikir itu ruang sangat bagus untuk sharing. Dan terima kasih banyak untuk kita semua Kanona. Terima kasih sudah datang di ruang tamu. Dan semoga kita semua tetap sehat. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih. Wow, luar biasa Kak Sri. Terima kasih Kak. Terima kasih.